Halo, oke, meneruskan video yang sebelumnya mengatakan tentang pertanyaan mbak-mbaknya kalau sudah menikah sama orang Hong Kong, apakah langsung bisa mendapatkan KTP Hong Kong? Ini yang sering pertanyaan diajukan sama saya. Saya bisa jawab, tidak ada garansi bahwa visa itu akan keluar walaupun kamu sudah menikah sama orang Hong Kong. Jadi tidak ada jaminan ya mbak ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari beberapa kasus yang saya tahu sendiri, saya sudah tidak bekerja di agent kurang lebih 5 tahun, jadi saya baru balik ke agent lagi sekitar tahun 2020 bulan September. Jadi kalau sekarang September juga masih Agustus, jadi saya kurang lebih 2 tahun balik kerja di agent lagi. Dimana yang saya tahu adalah menikah sama orang Hong Kong tidak jaminan bisa punya KTP Hong Kong. Dan beberapa tahun yang lalu karena terlalu banyak kasus pernikahan palsu, sampai kalau nikah itu mau apply visa itu dicek apakah benar satu rumah, apakah benar, terus diperiksa juga celana dalamnya apa, uh, makanannya apa, atau bahkan didatengin rumahnya apakah memang benar mereka satu rumah atau fake married gitu loh. Jadi untuk memastikan. Nah, seandainya visanya keluar, itu ya aman-aman aja karena yang penting dari pihak suami memenuhi kebutuhannya, memenuhi term and condition, memenuhi syarat-syaratnya. Dari mbaknya tidak begitu banyak syarat ya. Yang penting ada akte kelahiran, kakak, dan juga KTP-nya yang dulu, sama itu aja. Kalau dari mbaknya cuma 3 syarat aja. Kalau single ya, posisi single ya. Kalau posisi married saya kurang tahu. Posisi married mungkin surat cerai juga. Jadi mungkin kakak KTP, surat cerai, kakak KTP, surat cerai, sama paspornya aja, sama KTP-nya dia yang lama. Tapi dari pihak suami itu ada beberapa yang dibutuhkan ya. KTP-nya suami, di sini nggak ada kakak ya. KTP-nya suami, Yapsek Cengmeng, Teji Cengmeng, Yapsek Cengmeng, pendapatan, Teji Cengmeng, alamat. Jadi alamatnya itu tidak bisa pakai nomor telepon atau nomor apa ya? Nomor telepon atau nomor bank, alamat bank itu tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah electric bill, water bill, gas bill, atau tax return. Itu yang bisa dikatakan sebagai Teji Cengmeng, alamat approve, alamat resmi. Jadi pendapatan kurang minimal 15.000 pendapatan, jadi 15.000 atau 16.000, atau memiliki buku tabungan. Dan di situ setelah diproses adalah pertanyaan terakhir. Si cowok ini udah diproses ya selama 6 minggu, semua data-data itu sudah masuk, itu akan ada surat lagi dari imigrasi yang menanyakan. Disuruh cek apakah si suami ini punya utang bank atau punya tanggungan apa-apa di Hong Kong sini. Jadi kalau si suami ini pernah punya utang bank, kemungkinan besar tidak akan turun visamu, Mbak. Jadi kalau si suami ini pernah bersangkutan kokcan, maksudnya menggadaikan rumahnya sebagai jaminan pada bank atau apapun, atau pernah punya hutang atau berbisnis, itu visanya juga ditangguhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kasus anak saya yang sudah menikah hampir lebih 12 tahun sampai sekarang, itu visanya nggak bisa turun. Kenapa? Karena suaminya pernah punya kasus kriminal. Nah, yang dimaksud kasus kriminal ini bermacam-macam ya, tapi saya tidak tahu kasus kriminalnya seperti apa. Yang saya tahu adalah suaminya ini pernah dipenjara. Jadi suaminya pernah punya rekod jelek, akhirnya dia sudah menikah, punya anak 2 pun, si visa istri ini nggak bisa turun, Mbak. Bayangin sudah 12 tahun, dan anaknya sekarang mungkin umur 12 tahunan ya, karena sudah punya anak 3. Tapi tetap istrinya ini tidak punya visa. Dulu masih zamannya sering ke Macau, ke Indonesia, jadi dia masuk itu visanya itu 1 bulan sekali, dia harus jutking. Tapi si anak ini ikut bapak, si anak ini permanen. Nah, ini kan bedanya ya, kalau TKW, anaknya TKW, bapaknya TKW, KTP-nya ikut ibunya. Tapi kalau kamu menikah sama orang Hong Kong, dan anakmu itu punya paspor Hong Kong juga, ya punya KTP Hong Kong, tapi ibunya nggak bisa keluar visanya. Jadi ibunya nggak boleh bekerja. Jadi ibunya ini nggak boleh bekerja. Jadi selama menikah itu ibunya ya tinggal di rumah, jaga, merawat anak, nggak bisa keluar ya visanya untuk bekerja di luar atau kerja di agent ataupun di restoran, tidak bisa.
karena dia tidak memiliki KTP Hong Kong. Dia bisa menikah sama orang Hong Kong, bisa keluar masuk Hong Kong, setiap kali bisa datang ke Hong Kong, tapi masalahnya dia tidak bisa izin tinggal di sini lebih dari 1 bulan. Nah, mungkin karena sekarang ada corona, jadi si mbaknya ini tetap tinggal di Hong Kong sini dengan extend ke imigrasi setiap bulan. Tapi ingat, buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang punya pacar saat ini menikah sama orang Hong Kong atau lagi proses, selama belum keluar permanen kalian, jangan pernah keluar dari Hong Kong lebih dari 6 bulan. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau kalian keluar dari Hong Kong lebih dari 6 bulan, maka kalian tidak berhak mendapatkan permanen kalian. Jadi kalau kalian sudah punya KTP Hong Kong tapi keluar dari Hong Kong lebih dari 6 bulan, maka kalian tidak memiliki permanen Hong Kong walaupun sudah 7 tahun. Jadi ada tahapan-tahapannya itu ya. Dan jika kalian sudah permanen Hong Kong, tidak boleh meninggalkan Hong Kong lebih dari 3 tahun. Nah ini, kayak saya sudah permanen Hong Kong, terus saya pulang Indonesia selama 4 tahun. Nah, permanenku itu hilang. Kita harus apply lagi, dari awal lagi. Makanya kalau saya sering ini pertanyaan dari teman-teman saya yang permanen pulang Indonesia. Yun, gini kayak apa Yun? Aku udah pulang Indonesia ya, rong tahunan lebih Yun. Oleh boleh di Hong Kong ra Yun? Oleh. Tapi masalahnya kon niku kudu balik di Hong Kong dalam jangka waktu 2 tahun setengah moro di Hong Kong cekno KTP permanenmu gak ilang. Lek lebih teko 3 tahun ilang KTP permanenmu secara otomatis kuwi ilang. Soalnya kan inget toh waktu di imigrasi ku mesti diomongi. Soalnya kenapa? Nek kon niku mulai keluar teko Indonesia keluar teko Hong Kong lebih teko 3 tahun itu permanenmu secara otomatis hilang. Makanya buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya belajar dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman saya yang ada di luar sana. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf kalau penjelasannya saya kurang jelas. Bisa datang langsung ke kantor saya Jingwan. Dan saat ini saya tidak bisa menyebarkan nomor saya karena terlalu banyak SMS masuk, saya tidak bisa menanggapin semua. Karena malah kasihan tahu benar tidak. Jadi kalau ada yang urgent dan kalian butuh banget informasi, datang aja ke kantor karena saya tidak bisa membalas semua SMS itu karena terlalu banyak SMS masuk dan nggak connect semuanya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.